Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Malam ini kita akan berbicara tentang mengampuni bukan berarti melupakan. Ada teks kitab suci dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dalam surat Kolose pasal 3 ayat 13. Saudara terkasih, mujizat pengampunan sering dipahami secara salah. Di dalam gairah kita mengikuti perintah Yesus untuk mengampuni, kita dapat mempunyai pemahaman yang tidak realistis mengenai apa yang diharapkan dari kita. Kita memang perlu mencermati sungguh-sungguh beberapa salah pengertian mengenai apa yang dituntut oleh sebuah pengampunan. Apabila suatu luka terus menganga karena suatu reaksi yang terputus, kita tidak mempunyai harapan untuk disembuhkan. Sebab untuk penyembuhan yang sejati diperlukan suatu pembedahan yang sungguh cermat. Kuncinya adalah pengampunan. Tetapi pengampunan tidak boleh dikacaukan dengan sikap-sikap lain yang barangkali diharapkan orang, tetapi tidak merupakan inti dari pengampunan. Pada kenyataannya, sikap-sikap itu dapat merusak proses penyembuhan atau sekurang-kurangnya mengaburkan fokus tentang pengampunan. Saudara, kalau kita mengampuni seseorang, kita tidak diharapkan, bahkan tidak dapat melupakan perbuatannya yang telah melukai hati kita. Kalau kita terpancing pada upaya melupakan, kemungkinan lebih besar kita akan menekan luka batin kita itu ke alam bawah sadar, dan pengampunan yang kita berikan pun hanyalah pengampunan yang dangkal. Kita dapat menggunakan tindakan melupakan sebagai cara untuk melarikan diri dari pembedahan batin yang menyakitkan kita, yang kita sebut pengampunan. Sesungguhnya sangat penting bagi kita untuk sungguh-sungguh menyadari luka batin dan mampu merasakan betapa pedihnya luka itu, sehingga dengan mengakui serta merasakan pedihnya penderitaan itu, kita dapat mengambil keputusan untuk mengampuni. Kalau tidak, upaya pengampunan kita itu tak akan tulus.
terkasih, sesudah mengampuni pun kita tidak diharapkan untuk sepenuhnya melupakan, seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Tetapi kalau pengampunan itu sungguh-sungguh, dampak yang mempengaruhi tindakan kita selanjutnya akan terjadi. Dampak yang melumpuhkan dari ingatan itu akan disembuhkan, sehingga kita tidak lagi mempengaruhi tindakan-tindakan selanjutnya. Mengingat orang yang melukai kita atau peristiwa yang menimbulkan kepedihan di hati kita tidak lagi mengakibatkan kegelisahan. Kita terbebas dari dampaknya yang menikam dan menekan hati kita. Kita tak lagi terkungkung oleh masa silam, tetapi kita mampu mengenang peristiwa-peristiwa itu tanpa marah dan tanpa sakit hati. Akhirnya penyembuhan kita akan memampukan kita untuk mengingat bahkan episode yang paling buruk dari hidup kita dengan rasa syukur dan pujian kepada Allah yang dalam penyelenggaraannya yang penuh belas kasih membiarkan semua hal bekerja menuju kebaikan bagi mereka yang sungguh mengasihi. Saudara terkasih, pada tahun 1985 ada seorang pastor namanya Pastor Larry Yanko. Dia seorang imam dari tarekat Safed. Dia diculik dan disandra oleh teroris di Beirut. Dalam bukunya Bound to Forgive, ia menceritakan kisah penahanannya selama 1,5 tahun. Hampir selalu dia dikurung dan ditutup matanya. Menjelang akhir penahanannya, salah seorang penjaganya bernama Syed yang kadang-kadang menyiksanya dengan kejam minta maaf kepada pastor itu. Meskipun matanya masih ditutup, tidak mampu melihat orang yang ternyata musuhnya, ia telah beroleh kemenangan karena kasih. Pastor Yanko mengampuninya dengan segenap hati. Dia berkata, "Saya tidak dapat mengampuni dia dengan mengajukan syarat supaya mengubah perilakunya sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai yang saya anut. Saya tidak mempunyai hak untuk mengatur sikapnya. Saya sadar bahwa saya harus berkata, ya, kepada Syed. Pastor Yanko mengampuni, dan kadang-kadang dalam hatinya dia merasa benci, merasa marah, merasa dendam atas apa yang dilakukan Syed kepadanya. Tetapi ia mengatakan kepada Syed, Yesus berkata di puncak gunung bahwa kita tidak boleh membenci, tetapi harus mengasihi. Pastor Yanko minta ampun juga kepada Syed, dan di hadapan Syed ia juga minta ampun kepada Allah. Nah, sesudah beliau dibebaskan, beliau menuturkan, menceritakan pengampunannya. Dia katakan, sejumlah orang menyarankan kepada saya untuk mengampuni dan melupakan. Mereka tidak menyadari bahwa ini sungguh mustahil. Yesus, penyembuhan yang terluka, minta kepada kita untuk mengampuni. Tetapi ia tidak minta pada kita untuk melupakan. Itu berarti lupa ingatan. Yesus sungguh-sungguh minta pada kita untuk menyembuhkan ingatan-ingatan kita.
Dia katakan, saya tidak yakin bahwa melupakan merupakan salah satu tanda pengampunan. Saya mengampuni, tapi saya tetap ingat. Dan dia katakan, saya mengampuni, saya tidak lupa akan penderitaan, kesepian, sakit, ketidakadilan yang mengerikan. Tetapi saya mengingatnya bukan untuk menekan rasa bersalah atau pemulihan masa depan saya. Sesudah mengampuni, saya dibebaskan. Saya tidak lagi harus dikendalikan oleh masa lampau saya. Saya beranjak ke masa depan dengan kebebasan untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Demikian tulisan Apostol Yanke demikian. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mengampuni tidak berarti harus melupakan. Pada kenyataannya, apabila menghadapi kekejaman yang amat besar, kita perlu mengingat orang-orang yang telah menjadi korban untuk menghormati mereka. Dapatkah suatu bangsa melupakan para teroris yang telah menyebabkan kota-kota mereka hancur? Dapatkah kita melupakan musnahnya kehidupan secara mengerikan yang disebabkan oleh perang? Dapatkah seorang ibu melupakan bahwa anaknya telah dibunuh? Dapatkah orang yang secara fisik atau seksual dilecehkan melupakan bahwa semua itu pernah terjadi? Dapatkah sebagian dari orang-orang yang disingkirkan melupakan ketidakadilan yang menimpa mereka? Tetapi dalam semua hal itu, pengampunan tidaklah mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Jan Roop Herm dalam bukunya tentang 50 Years of Silence menuturkan cerita mengerikan sekitar pengalamannya yang dijadikan budak untuk menjadi perempuan penghibur bagi tentara Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Masa kanak-kanaknya yang menyenangkan di Indonesia hancur karena serbuan Jepang pada tahun 1942. Ia dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan ibunya dan 2 adik perempuan. 2 tahun kemudian, ketika ia berusia 21 tahun, bersama 9 perempuan, semuanya masih gadis, ia dipaksa menjadi pelacur bagi tentara Jepang di Club House of the Seven Seas yang terkenal cukup besar. Klub dan rumah pelacuran khusus untuk perwira Jepang di Semarang. Secara sistematis, setiap hari selama 3 bulan, ia diperkosa dan dipukuli oleh militer Jepang. Saudara terkasih, sesudah perang, Jin menikah dan tinggal di Belden dengan menyimpan rapat-rapat rahasia gelapnya. Tak pernah ia menceritakan pengalaman buruk itu pada kedua putrinya. Namun pada tahun 1992, 50 tahun sesudah Perang Dunia Kedua, sejumlah perempuan penghibur Korea tampil di depan umum dan berbicara mengenai pelecehan yang menimpa hidup mereka. Jin merasa terdorong untuk bergabung dengan mereka. Selama 50 tahun ia merasa ingin berteriak kepada orang-orang yang ia sayangi dan kepada seluruh dunia tentang ketidakadilan yang ditimpakan padanya. Sekarang ia tahu inilah saatnya untuk melakukan hal itu. Ia diundang untuk berbicara mengenai kejahatan Jepang di International Public Hearing di Tokyo. Akhirnya Jin membimbingkan ceritanya kepada kedua putrinya. Sesudah itu, Carol si bungsu mendesak ingin mendampingi ibunya dalam perjalanan ke Tokyo.
Ini adalah perjalanan penuh dengan gejolak emosi, tetapi sungguh-sungguh menyembuhkan. Saat berbicara pada acara healing itu, Jin mengatakan bahwa ia telah mengampuni orang-orang Jepang atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Tetapi tak pernah ia dapat melupakannya. Keesokan harinya, Jin meletakkan rangkaian bunga pengampunan di tugu peringatan bagi para tentara yang tak dikenal. Dalam acara dengar pendapat itu, Jin mengundang masyarakat untuk bergabung dengan dia dalam upacara peletakan karangan bunga. Banyak orang berhimpun di tugu peringatan itu. Di antara mereka ada satu bis penuh dengan mantan tentara Jepang. Ia berkata, "Sekali lagi saya menyadari bahwa bagi banyak orang ingatan akan kejahatan masa lalu sangat membebani hati. Mereka mengungkapkan kebulatan tekad untuk tidak berperang lagi. Mereka menyambut Jin dengan bunga, buku, dan hadiah-hadiah. Jin sangat terharu ketika ia berjabat tangan dengan setiap orang dari mereka. Dalam pidatonya terdengar kata-kata berikut ini. Dia katakan, "Hari ini saya meletakkan lekaran bunga di tugu peringatan di Tokyo bersama masyarakat Jepang yang berdiri di samping saya. Karangan bunga ini merupakan tanda penghargaan perdamaian dan pengampunan. Inilah tanda penghargaan bagi masa depan dunia, masa depan anak-anak kita, suatu dunia tanpa kebencian dan ketakutan, tanpa perang dan kekerasan, tetapi lebih-lebih suatu dunia damai dan saling pengertian, persahabatan, kasih, dan kebebasan." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak memahami inti permasalahan kalau kita berpikir bahwa mengampuni sama dengan membebaskan seseorang dari kesalahan. Mengampuni bukanlah menghapus perbuatan yang tidak dapat diterima. Kita tidak memandang enteng dan mencoba mencari dalih untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang menjengkelkan. Orang mempunyai 1001 cara untuk minta maaf atas apa yang mereka lakukan. Barangkali mereka mempunyai ayah pemabuk dan ibu yang sangat depresif. Apakah mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan? Barangkali mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Kebudayaan mereka membuat mereka menjadi seperti adanya. Jadi kita tidak semestinya menyalahkan kebudayaan. Kalau kita berusaha menjelaskan tingkah laku mereka dengan semacam analisis kita tak akan pernah sampai pada pengampunan. Kita hanya dapat mengampuni kalau memandang dengan tulus wajah kesalahan orang lain dan dengan jujur mengakui luka batin akibat kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap kita.
Saudara-saudari yang terkasih, seringkali orang yang sedang bertumbuh dan mengalami luka batin karena perbuatan salah satu atau kedua orang tuanya mengalami kesulitan untuk mengakui bahwa orang tuanya bersalah. Ini menjadi masalah utama kalau orang tua sudah meninggal. Rasanya tidak hormat terhadap orang tua untuk dengan terus terang menyatakan bahwa mereka jujur dalam tingkah laku mereka, dan bisa jadi malah jauh menyimpang. Kita tak mau memaafkan mereka dan mencari alasan untuk membenarkan kesalahan mereka. Kita tidak mau memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Saudara, sikap seperti ini akan menghambat proses pengampunan. Kadang-kadang orang bahkan tidak mau berpikir mengenai pengampunan karena mereka tidak memahami apa yang dibutuhkan. Mereka mengira bahwa kalau kita mengampuni berarti kita tidak menghendaki keadilan ditegakkan, atau kita harus menghapus luka dan memberikan maaf kepada si pelaku. Bukan, setiap orang harus tetap bertanggung jawab atas tindakannya dan atas dampak yang ditimbulkan oleh tindakan itu terhadap kehidupan orang lain. Kita semua harus menanggung akibat dari tindakan-tindakan kita. Pengampunan tidaklah mencegah proses pengadilan yang harus dijalani oleh si pelaku. Kalau suatu kejahatan telah dilakukan, kita dapat sepenuhnya mengampuni si pelaku. Tetapi kita tetap mempunyai hak untuk melihat bahwa tindakan hukum yang adil diterapkan kepadanya. Pengampunan adalah suatu keputusan yang dibuat dalam hati. Keputusan ini penting untuk kesehatan emosional dan spiritual kita. Pengampunan tidak meniadakan keharusan bahwa pengadilan dilaksanakan seluruh sistem hukum masyarakat. Saudara, ketika Paus Yohanes Paulus II mengampuni Ali Aqsa, teroris Turki yang mencoba membunuhnya, Paus tidak meminta supaya Mehmet Ali Aqsa dibebaskan dari penjara. Pengampunan adalah suatu anugerah dari Paus sebagai makhluk insani. Penahanan adalah nilai yang dituntut oleh masyarakat bagi perbuatan Mehmet Ali Aqsa, teroris dari Turki yang bertobat itu. Dalam ensiklik Dives in Misericordia, karya dengan belas kasih, Paus Yohanes Paulus II mengenang jawaban Yesus kepada Petrus ketika ditanya, berapa kali kami harus mengampuni? Bukan sampai 7 kali, Petrus, tetapi sampai 7 kali 7. Ini berarti selalu dan kepada siapapun juga kita lakukan pengampunan. Selanjutnya Paus berkata, tuntutan pengampunan yang murah hati ini tidak membatalkan tuntutan-tuntutan objektif untuk keadilan. Kalau dimengerti secara baik, mungkin dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan tujuan dari pengampunan. Sama sekali tidak disebutkan dalam Injil bahwa pengampunan atau belas kasih sebagai sumbernya berarti pembenaran terhadap kejahatan, terhadap skandal, terhadap pelecehan atau penghinaan. Dalam semua hal itu, pemulihan untuk dampak kejahatan dan skandal, kompensasi untuk kerugian,
dan pemulihan terhadap penghinaan merupakan tuntutan untuk pengampunan. Demikian kata-kata Paus Yohanes Paus II. Paus mendesak struktur dasariah keadilan selalu menyentuh dimensi belas kasih. Tetapi ia menunjukkan bahwa belas kasih memiliki kemampuan untuk memberikan suatu dimensi baru pada keadilan yang tak boleh disepelekan. Kekuatan ini dalam pengampunan, dan kekuatan ini adalah pengampunan. Jika kita hanya memusatkan diri pada ganti rugi dan hak kita, mengabaikan kasih yang akhirnya merupakan panggilan tertinggi setiap pribadi Kristen, maka kita tidak melakukan pengampunan yang tulus. Tanpa kasih dan tanpa belas kasih, martabat pribadi manusia tidak sepenuhnya diakui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 1947, saat dampak dari bencana besar yang melanda dunia mulai sungguh-sungguh dirasakan, ada seorang namanya C.S. Lewis menulis, mengampuni dan memaafkan itu berbeda sama sekali. Kebanyakan orang, katanya, tidak senang mengakui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka meminta maaf untuk tindakan-tindakan mereka. Banyak tentara Nazi harus bertanggung jawab atas kekejaman yang tak terperikan yang mereka katakan hanya mengikuti perintah. Ketimbang memohon ampun, orang cenderung mempersalahkan situasi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak semestinya dipersalahkan. Lalu Lewis memberikan komentar. Dia katakan, jika seseorang tak semestinya dipersalahkan, maka tak ada yang perlu diampuni. Dalam arti ini, pengampunan dan pemaafan hampir bertentangan. Pengampunan sejati berarti melihat dosa dengan jelas. Dosa dibeberkan tanpa dalil apapun. Semua kerugian dipulihkan, dan melihat juga segala kengerian, kekotoran, kehampaan, dan kejahatan yang menyertainya. Hanya dengan demikian, pengampunan sejati dapat diberikan. Saudara terkasih, Lewis selalu merumuskannya dengan sangat baik. Dia katakan, mengampuni itu sulit, memaafkan itu gampang. Betapa salahnya menyamakan pengampunan dengan bersikap lunak, lembut, penakut, dan memahami. Sebelum mengampuni, kita menegarkan hati dan memaksa orang untuk bertanggung jawab. Baru kemudian dalam penghakiman yang teguh, kita dapat melaksanakan hal-hal yang sungguh-sungguh mustahil, yaitu kita dapat mengampuni. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengampunan pun tidak sama dengan rekonsiliasi. Banyak orang salah mengerti. Mereka mengira bahwa mengampuni seseorang berarti harus membangun kembali relasi lanjut dengan orang yang bersangkutan. Ini malah dapat menghambat mereka untuk mengampuni. Kita harus membedakan dengan jelas antara pengampunan dan rekonsiliasi. Pengampunan adalah suatu keputusan untuk menyingkirkan kebencian dan balas dendam yang barangkali kita miliki terhadap orang lain, untuk membebaskan orang lain dari penghakiman personal kita sendiri, dan mulai memohon berkat bagi orang yang bersangkutan. Sedangkan rekonsiliasi berarti berjalan bersama lagi dengan orang yang bersangkutan. Rekonsiliasi menuntut pembangunan kembali untuk suatu kepercayaan dan pembaruan hubungan yang telah terputus. Saudara, idealnya berbicara mengenai pengampunan mengantar kita pada rekonsiliasi.
Dan dalam banyak hal ini dapat dicapai sekurang-kurangnya pada tahap-tahap yang sama. Kalau suatu relasi pernah terputus, maka tingkat rekonsiliasi tergantung pada seberapa besar kepercayaan yang dapat dipulihkan. Kalau rusaknya kepercayaan itu sangat parah, maka rekonsiliasi mungkin mustahil, atau bisa jadi membutuhkan banyak tahun untuk hal itu bisa sungguh-sungguh terjadi. Saudara terkasih, sejumlah pelaku tidak rela atau tidak mampu menyesali tingkah laku mereka yang tidak dapat diterima. Sejumlah lagi bahkan tidak dapat melihat kerusakan yang telah mereka lakukan atau tidak mau mengakui akibat-akibat dari tingkah laku mereka. Rekonsiliasi dengan orang yang tidak menyesal tidak mungkin dan bahkan dapat menempatkan kita pada suatu resiko. Bahkan kalau si pelaku menyesal pun, rekonsiliasi barangkali bukanlah pilihan paling tepat berhubung dengan ketidakseimbangan si pelaku atau tipe pelanggaran yang meninggalkan luka yang begitu dalam untuk disembuhkan dengan cepat. Inilah yang terjadi. Misalnya, kalau seorang istri secara fisik telah dikhianati oleh suaminya, meskipun si suami menyesal, si istri tidak dapat mempercayai dia lagi untuk kembali bersama. Atau kalau seorang anak secara seksual telah disakiti oleh orang tuanya, pengkhianatan kepercayaan itu demikian dalam sehingga meskipun pengampunan dapat dicapai, rekonsiliasi barangkali tetaplah tidak utuh dan kadang-kadang tidak mungkin sama sekali. Jadi saudara terkasih, pengampunan tidak menuntut bahwa kita membiarkan diri tertimpa penderitaan atau risiko bahaya. Kita mempunyai hak untuk melindungi diri dan perilaku orang lain yang tak bertanggung jawab. Pengampunan memang tidak menuntut rekonsiliasi, tapi pada dasarnya pengampunan terarah kepada rekonsiliasi. Jikalau mungkin suatu komunitas Kristiani, para anggota hendak selalu memecahkan konflik dengan mengupayakan rekonsiliasi, maka saudara yang terkasih, kedua pihak kembali bisa berjalan bersama. Dan inilah janji Yesus dalam Injil, dalam gereja. Kita berusaha mengembangkan cara hidup yang merupakan tanda dan alat untuk mewujudkan rekonsiliasi yang telah dimungkinkan oleh Kristus. Tuhan Yesus berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu, dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita bisa temukan dalam Injil Matius 5:23 hingga 24. Pengampunan memang mutlak perlu, dan berkat rahmat Allah selalu dapat diperoleh. Tetapi rekonsiliasi kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama. Pulihnya kepercayaan barangkali tak pernah dicapai secara sempurna. Tetapi kita harus percaya akan kasih Allah dan kuasa Yesus yang menebus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan ingin memberi rahmat supaya hubungan kita dipulihkan. Dan kita sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tidak merasa puas sebelum rekonsiliasi dicapai sesempurna mungkin dalam hidup kita. Rekonsiliasi dengan Tuhan dan dengan sesama.
bukan berarti melupakan, tetapi pengampunan selalu terarah kepada rekonsiliasi, yaitu berjalan bersama. Saudara terkasih, marilah kita mohon bantuan doa Bunda Maria agar kita mampu memberikan pengampunan dan kita bisa berjalan bersama lagi, rekonsiliasi dengan sesama kita. Kita berdoa bersama. Salam Maria, dengan rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian saudara-saudara terkasih, pertemuan kita di ujung pekan ini. Kita jumpa lagi pada pekan mendatang. Tuhan memberkati.